Lita masuk ke dalam kamar kakaknya tanpa mengetuk pintu. Gadis itu tanpa dipersilakan langsung duduk di atas tempat tidur sang kakak, mengabaikan tatapan malas dari Saras ketika melihatnya datang. "Dari mana kamu?" Pertanyaan dari Saras membuat Lita tersenyum, lebih tepatnya menyeringai, "Tebak." Dengusan kasar langsung keluar dari mulut Saras ketika mendengar nada menyebalkan dari adiknya itu. Lantas mata dengan iris berwarna kecoklatan itu memindai penampilan dari Lalita yang tetap tidak ada bedanya seperti penampilan gadis itu sehari-hari. "Main lagi kamu? Gimana keluarnya? Bukannya motor kamu belum dikembalikan?" Saras bertanya dengan satu alisnya yang terangkat, menatap Lita. Menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut adiknya itu. Lita menyeringai, "Mudah saja. Temanku banyak. Aku bisa keluar hanya dengan meminta bantuan mereka. Dan lagi, jawaban kakak itu salah." Saras menganggukkan kepalanya, "Yang kamu maksud itu para lelaki yang menjadi budak cinta Lalita Eoh." Lita yang mendengarnya meringis. Ucapan kakaknya terlalu jahat untuk para lelaki yang sudah dia anggap sebagai teman sekaligus sahabatnya sendiri itu. Dibandingkan dengan teman perempuan, Lita memang lebih banyak memiliki teman laki-laki. Bukan karena dia tidak menyukai berteman dengan perempuan, tapi karena berteman dengan laki-laki lebih menyenangkan dan tidak ada yang namanya baper. Lita hanya punya satu teman perempuan dan itu pun penampilannya sama seperti Lita, tomboy dan partner Lita dalam balapan motor. "Itu terlalu kejam, Kak. Mereka hanya temanku. Bukan budak cintaku," ucap Lita, namun Saras mengedikkan bahunya acuh. "Siapa yang tahu kan jika salah satu di antara mereka menyukaimu? Omong-omong, kamu abis dari mana tadi?" "Kantor Papa," jawab Lalita singkat, kemudian tanpa izin gadis itu merebahkan dirinya di kasur sang kakak. Saras terdiam. Dia kira adiknya itu baru pulang dari tempat main bersama temannya. Ternyata dugaannya salah, dan jawaban barusan dari Lalita membuat dia tertarik untuk bertanya lebih jauh. "Ngapain ke kantor Papa?" Lalita memutar bola matanya malas, "Apalagi? Minta buat Papa batalin perjodohan kamu lah sama Lars, biar aku yang gantiin kamu. Dan kabar buruknya, pas aku ke sana ternyata ada Tuan Anderson juga yang lagi ada di ruangan Papa." "Apa? Tuan Anderson? Papanya Lars maksud kamu?" Lalita lantas mengangguk. "Terus gimana? Tuan Anderson pasti dengar apa yang mau kamu omongin kan? Gimana reaksi dia? Dia nolak ya buat perjodohannya dibatalin atau diubah?" Saras bertanya khawatir. Dia bukan khawatir pada Lalita, melainkan pada dirinya sendiri. Dia tidak mau menikah dengan lelaki yang dirumorkan adalah orang yang idiot. Saras tidak mau, dan bagaimanapun juga harus Lalita yang menikah dengan lelaki itu. Egois memang, tapi Saras tidak peduli akan itu. "Yah, kabar buruk buat kamu, Kak," ucap Lalita menjeda ucapannya. "Kabar buruk apaan? Ngomongnya jangan setengah-setengah dong." "Iya, kabar buruk buat kamu soalnya enggak jadi calon menantu Anderson lagi. Papanya Lars sudah setuju untuk menjadikan aku sebagai calon menantunya dan bukan kamu." Tidak tergambarkan saat ini betapa senangnya Saras mendengar hal itu. Dia langsung menerjang tubuh adiknya yang tengah tiduran itu dengan pelukan senang. Lalita memberontak karena pelukan kakaknya itu cukup erat membuat dia kesulitan bernapas. "Yak, lepaskan Hei, aku tidak bisa bernapas, Saras. Lepaskan pelukannya." Barulah saat Lalita memanggil kakaknya itu dengan nama Saras, gadis itu melepaskannya dan melotot menatap Lalita. "Dasar adik kurang ajar. Panggil aku kakak, aku ini lebih tua darimu walau hanya beda 2 tahun saja," ucap Saras seraya menjitak kepala adiknya itu. Namun Lalita hanya mendengus tidak peduli, dia mengusap kepalanya yang sakit karena mendapat jitakan sayang dari kakaknya. Setelah Saras menyingkir dari atas tubuh Lalita, dia pun bangkit dari posisi tidurannya. Merapihkan rambutnya yang menjadi kusut karena tiduran di kasur.
Aku penasaran, bagaimana bisa Tuan Anderson langsung setuju untuk mengganti calon menantunya? Apa yang kamu katakan pada Tuan Anderson? Aku mengatakan jika aku mencintai putranya. Aku terlambat tahu kalau kakakku ini yang dijodohkan dengan Lars. Aku bilang kamu sudah punya pacar, jadi sebaiknya Tuan Lars menikah denganku saja yang jelas-jelas mencintainya. Dan hanya dengan begitu Tuan Anderson percaya lalu setuju untuk membuatku menikah dengan putranya, jawab Lalita menyingkat ceritanya. Saras menatap tidak percaya pada adiknya itu. Lalita itu. Dia benar-benar pembohong ulung, lihatlah. Hanya dengan berakting seperti tadi ditambah dengan bumbu kebohongan soal cinta, dia sudah bisa meyakinkan ayahnya untuk mengubah perjodohannya sekaligus membuat Tuan Anderson percaya jika Lita mencintai putranya yang idiot itu. Lantas Saras bertepuk tangan, gila-gila. Harusnya kamu enggak usah capek-capek kuliah jurusan hukum kalau kamu bisa berakting dengan sangat jago seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka dua lelaki yang sulit untuk dibujuk agar bisa mengubah keputusan itu, nyatanya hanya dengan sedikit kalimat kebohongan yang kamu katakan, mereka langsung percaya begitu saja. Lalita hanya tersenyum tipis saja menanggapinya, aku sudah menjalankan apa yang kamu inginkan, bukan? Sekarang giliran kamu menepati janjimu untuk membuat papa mengembalikan motor milikku sekaligus membuat temanmu yang hebat dalam memodifikasi motor itu bisa membuat motorku lebih bagus dan kencang lagi dalam melaju. Saras mengangguk, iya, tenang saja, nanti akan aku beritahu dia untuk memodifikasi motormu menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih karena sudah mau membebaskanku dari perjodohan itu. Aku tidak bisa bayangkan jika aku menikah dengan lelaki yang tidak aku cintai. Lalu bagaimana denganku? Aku juga tidak mencintainya. Aku harus terjebak bersama pria yang tidak kucintai karena menggantikanmu, ucap Lita pelan, meskipun awalnya dia sendiri yang menyetujui permintaan dari Saras. Lita, maaf. Tapi kamu kan yang menyetujuinya kemarin. Lagi pula kamu kan tidak punya lelaki yang kamu sukai. Mungkin dengan menikah bersama Lars, kamu akan menemukan hidup dan kisah cintamu bersamanya, ucap Saras. Lalita mendengus kasar, ya benar, aku memang menyetujuinya. Sudahlah. Persetan dengan cinta, aku sendiri tidak percaya yang namanya cinta itu sungguhan ada. Papa kemana, Raka? Kenapa di ruangannya tidak ada? Tuan Besar pergi menemui Tuan Gunawan untuk membicarakan bisnis mereka, dan ada urusan dengan Tuan Besar. Lars mengangguk singkat, iya, ada yang mau saya tanyakan pada Papa. Tapi karena tidak ada, lebih baik kita kembali saja. Aku muak berada di tempat ini. Terlalu banyak manusia-manusia bermuka dua dan penjilat. Raka hanya tersenyum maklum saja ketika mulut pedas dari tuannya itu berkomentar. Sudah terlanjur terbiasa dengan perkataan Lars. Lars dan Raka, asisten pribadinya itu, sekarang sedang berada di kantor pusat milik keluarga Anderson. Tujuan Lars datang ke sini tentu saja untuk bertemu dengan papanya. Dia mau membicarakan soal perjodohan dia dengan gadis yang bernama Saras itu. Lars memang sudah setuju, tapi Lars belum tahu bagaimana wajah dari calon istrinya itu. Makanya dia sekarang ke sini untuk meminta foto calon istrinya. Tentu saja tadi Lars datang dengan penyamarannya yang sebagai seorang idiot. Banyak tatapan jijik dan mencemooh yang dia dapatkan ketika menginjakkan kaki di tempat ini, namun karena Lars datang bersama Raka, jelas tatapan itu dilayangkan secara diam-diam. Tapi karena sekarang papanya tidak ada di ruangan itu, perjalanan Lars rasanya sia-sia saja. Jadilah dia berniat untuk kembali pulang saja ke rumah, menghabiskan waktu dengan hewan peliharaannya yang bernama Rora. Harimau putih besar yang dia rawat sejak harimau itu masih balita hingga kini tubuhnya sebesar harimau peliharaan Paman Jackson. Namun saat keduanya akan keluar dari ruangan milik Anderson, tiba-tiba saja pintu ruangan itu dibuka dari luar.
Ternyata yang membuka adalah Tuan Anderson sendiri yang baru saja pulang dari tempat perusahaan Gunawan. "Loh Lars, sejak kapan kamu datang? Kenapa mau pergi lagi?" tanya Tuan Anderson kebingungan. Lars tersenyum, "Aku mau menemui papa, tapi tadi tidak ada, jadi mau pulang." "Masuk lagi, sekarang papa sudah ada kan? Kamu mau ngomong apa sama papa?" Tuan Anderson berkata seraya mengajak Lars kembali masuk, sedangkan Raka disuruh tunggu di depan ruangan. Berjaga-jaga agar tidak ada orang yang seenaknya masuk, karena Lars saat ini sedang dalam penyamaran sebagai anak idiot. "Duduklah," Tuan Anderson mempersilahkan dan Lars pun duduk di kursi depan berhadapan dengan papanya. "Aku mau berbicara dengan papa mengenai pekerjaan." Tanpa basa-basi Lars berkata setelah mendudukkan dirinya di kursi. "Tidak ada basa-basi dulu Tuan Anderson terkekeh pelan. "Untuk apa?" "Langsung saja Pak, aku ingin melihat foto calon istriku nanti," ucap Lars membuat Tuan Anderson terdiam. Lelaki parubaya itu seketika teringat tentang kejadian tadi pagi di kantor sahabatnya, di mana anak bungsu dari keluarga Gunawan datang dan meminta untuk membatalkan perjodohan Lars dengan kakaknya, lalu sebagai gantinya, Lalita mau menikahi Lars karena wanita itu mengaku jika sudah mencintai dan mengagumi Lars. Hal itu membuat tanda tanya besar di kepala Tuan Gunawan saat ini. "Pak, hei, kok malah melamun sih? Aku minta fotonya, Pak," ucap Lars membuat Tuan Anderson tersadar jika tadi dia sempat melamun. "Ah iya, sebentar, Papa akan memberikan fotonya. Tapi sebelum itu, Papa mau tanya dulu sama kamu. Kamu pernah ketemu atau dekat dengan anak bungsu keluarga Pak Gunawan tidak?" tanya Gunawan untuk memastikan. Raut wajah Lars terlihat bingung, lalu kemudian lelaki itu menggelengkan kepalanya. "Hah? Tidak, Pak. Kenal saja tidak. Aku kan baru tahu keluarga Pak Gunawan saat Papa bilang mau menjodohkanku dengan salah satu anaknya yang paling tua." "Beneran?" Tuan Anderson kembali memastikan. Dia takut jika putranya berbohong untuk menutupi sesuatu, namun saat Lars mengangguk tanpa minat, dapat dipastikan jika anaknya itu berkata jujur. Akhirnya Tuan Anderson menghela napas. Mungkin Lalita tadi pagi tidak berkata bohong saat bilang jika dia menyukai Lars. Mungkin saja Lalita mencintai putranya secara diam-diam, makanya Lars sampai tidak tahu apalagi tidak kenal dengan Lalita. Akhirnya Anderson pun menyerahkan ponsel miliknya yang sudah menampilkan gambar dari seorang gadis cantik dengan rambut yang dikuncir satu dan berpakaian gelap. Itu foto dari Lalita yang diserahkan pada anaknya, bukanlah foto dari Saras. "Oh jadi ini yang namanya Saras," gumam Lars menatap wajah cantik gadis yang berpenampilan tomboy itu. "Kenapa dia sangat cantik dan penampilannya jauh dari ekspektasiku. Jika begini aku tidak bisa menilainya dari penampilan, karena yang berpenampilan tomboy belum tentu buruk kan?" batin Lars. Namun Anderson yang mendengar gumaman putranya itu sontak menggeleng, "Tentu saja bukan. Dia bukan Saras, tapi Lalita." Dengan cepat Lars langsung menoleh ke arah papanya lalu menatap bingung secara terang-terangan. "Maksud Papa apa? Bukankah Papa bilang aku dijodohkan dengan anak pertama dari Tuan Gunawan? Bukankah Saras itu anak pertamanya? Kenapa Papa jawab jika foto tadi itu bukanlah foto Saras?" Tuan Anderson menghela napas, "Itu memang bukan foto Saras, karena Papa sudah berubah pikiran. Papa tidak lagi mau menjodohkan kamu dengan Saras, tapi Papa mau menjodohkan kamu dengan adiknya Saras, Lalita namanya." "Kenapa tiba-tiba? Bukankah baru kemarin Papa bilang mau menjodohkanku dengan Saras?" "Iya memang pada awalnya seperti itu, tapi tadi anak bungsu Pak Gunawan datang ke kantor Pak Gunawan untuk membicarakan masalah perjodohan ini. Kebetulan Papa ada di sana. Lalita memohon pada Papa agar tidak menjodohkan kamu dengan kakaknya karena Saras sudah memiliki kekasih dan juga Lalita sudah dari lama menyukai kamu.
Dia meminta biar dia saja yang menggantikan kakaknya untuk melakukan pernikahan denganmu. Apa? Lars benar-benar terkejut mendengar penuturan dari papanya itu. Sudah papa duga kamu akan terkejut, karena papa saat pertama kali mendengarnya pun juga terkejut. Tapi nak, sepertinya Lalita ini mencintai kamu secara diam-diam, makanya kamu tidak pernah tahu tentang keberadaannya kan? Papa tidak bisa kan berbuat jahat dengan tidak menyatukan Lalita denganmu. Urusan cintakanmu pada Lalita, papa yakin itu akan segera tumbuh seiring berjalannya waktu. Sedangkan Lalita kan memang sudah mencintai kamu dari lama sekali, dia pasti bisa mendampingi kamu dan menjadi istri yang baik meskipun penampilannya itu seperti seorang berandal wanita, ucap Tuan Anderson yang kini benar-benar membuat Lars tidak bisa berkata-kata. Jadi gadis itu sudah lebih dulu mencintaiku. Tapi kenapa aku bisa tidak sadar sama sekali ya? Batin Lars kebingungan. Meskipun dia ini terkenal dulu baik saat sekolah menengah atas ataupun di bangku perkuliahan, tidak pernah matanya melihat sosok gadis seperti Lalita. Ini benar-benar aneh sekaligus membuatnya menjadi penasaran. Baiklah, aku tidak mempermasalahkan hal itu. Toh saat ini aku juga sedang tidak menjalin hubungan dengan siapapun, aku akan menuruti perintah papa, ucap Lars yang langsung setuju begitu saja. Dia tertarik untuk berkenalan lebih jauh dengan gadis yang mengaku sudah mencintainya dalam waktu yang cukup lama. Bagus. Lalu bagaimana dengan rencana kamu sebelumnya itu? Kamu akan tetap melanjutkan rencana untuk berpura-pura menjadi idiot atau tidak? Mendengar itu, Lars tersenyum menyeringai, tentu saja. Dia saat dulu kan mencintai aku yang tidak mempunyai kekurangan, sedangkan saat ini dia akan menikahi aku yang ternyata adalah seorang lelaki idiot. Aku ingin melihat apakah dia bertahan atau malah menyerah dan menjauh dengan menatapku jijik seperti wanita kebanyakan. Malam harinya, di meja makan keluarga Gunawan sedang melakukan makan malam bersama. Selama makan malam itu hanya terdengar dentingan sendok dan garpu. Tidak lama acara makan malam itu pun selesai, namun Gunawan meminta anak dan istrinya untuk tetap duduk di kursi meja makan karena akan ada yang mau dia bicarakan. Ada yang mau papa bicarakan pada kalian semua, khususnya pada Saras. Kenapa pak? Apa yang mau papa bicarakan? Sepertinya sangat serius, Seruni, istri dari Gunawan itu berkata. Tuan Gunawan terlihat mengambil napas terlebih dahulu sebelum memulai percakapan itu, papa ingin bilang sama Saras jika perjodohan kamu dengan anak dari teman papa yang bernama Lars itu papa batalkan. Lebih tepatnya, papa tidak jadi menjodohkan kamu dengan Lars, justru sebaliknya. Papa sudah sepakat dengan Tuan Anderson dan juga Lalita jika yang akan menikah dengan Lars adalah adik kamu dan bukan kamu. Papa minta maaf atas keputusan ini, ucap Gunawan merasa menyesal jelas, namun lelaki paruh baya itu tidak tahu saja jika anak pertamanya itu nuaknya sedih justru malah mengulum senyum kesenangan. Namun berbeda dengan Seruni yang langsung menampilkan ekspresi tidak terima, loh pa. Kenapa tiba-tiba gini ganti calonnya? Papa enggak bisa gitu dong, papa enggak bisa cuma meminta persetujuan Lalita ataupun Tuan Anderson saja. Seharusnya papa juga meminta persetujuan dari Saras, dia yang awalnya mau dijodohkan dengan Lars. Jika begini, Lalita sama saja seperti merebut jodoh dari kakaknya sendiri. Seruni berucap marah. Diam dulu Seruni, aku tahu apa yang terbaik untuk anak-anakku. Lagi pula, Saras sudah memiliki seorang kekasih. Ini yang telah aku ketahui. Jika aku tahu lebih awal kalau putriku ini sudah memiliki seorang kekasih, maka aku tidak akan menjodohkannya dengan anak dari sahabatku sendiri. Ucapan Gunawan membuat Seruni terkejut. Ibu dari dua anak perempuan cantik itu lantas menoleh pada Saras, Saras benar yang papa kamu bilang. Kamu punya seorang pacar. Kenapa kamu tidak pernah bilang pada kami berdua? Kepala Saras menunduk, dia jadi bingung sekarang mau menjawab bagaimana.
Karena Lalita, dia jadi berada di posisi seperti ini. Yang Papa bilang tadi itu benar, Ma. Aku memang memiliki kekasih, tapi rencananya aku mau memperkenalkan pada kalian nanti akhir bulan ini, tapi keburu keduluan Papa yang bilang mau menjodohkanku dengan anak temannya. Jelas aku tidak bisa menolak keinginan Papa meskipun aku sudah punya seorang kekasih sekalipun, ucap Saras berusaha setenang mungkin menjawab pertanyaan dari mamanya. Seruni menghela napas, dia mengangguk kecil kemudian kini fokusnya teralihkan pada Lalita yang sedang asik memakan pencuci mulut. Lalu kenapa Lalita tiba-tiba mau menggantikan Saras? Dia bahkan terlihat tidak punya keinginan untuk menjalani hubungan, kenapa tiba-tiba mau menikah? Kini posisinya berbalik menyerang Lalita yang langsung tersedak buah ketika mamanya bertanya dengan menatap tajam ke arah dirinya. Lalita bingung mau berkata apa, dia menatap ke sekeliling mencoba meminta bantuan. Beruntung Papa dengan sukarela menjawab pertanyaan dari istrinya itu, Lalita ternyata sudah dari lama mencintai Lars, Mah. Tadi pagi dia menggakuinya pada Papa di depan Tuan Anderson sekalian. Dia bilang sudah mencintai Lars dengan lama secara diam-diam. Makanya dia dengan sukarela menawarkan diri untuk menggantikan Saras. Lalita mengangguk cepat, setuju dengan apa yang papanya itu ucapkan. Beruntungnya Mama langsung mengangguk mengerti, tidak bertanya-tanya lagi kenapa Lalita mau menikah dengan Lars. Olala, pantas saja dia selama ini terlihat jomblo padahal teman laki-lakinya banyak. Ternyata kamu cuma mencintai Lars seorang ya? Lalita menyengir, iya hehe, makanya Mama jangan mengataiku jomblo mulu. Aku ini sebenarnya punya seseorang yang aku cintai diam-diam, cuma masih belum bisa digapai aja. Saat aku tahu Papa menjodohkan Kak Saras dengan Lars, aku langsung mengajukan diri untuk menggantikan Kak Saras, karena mungkin ini satu-satunya cara agar aku bisa dinotis oleh Kak Lars, ucap Lalita. Gadis berpenampilan sederhana itu meringis kecil, dalam hati memohon maaf karena dia telah membohongi banyak orang kena penggakuan cinta palsunya pada Lars. Hanya untuk membantu sang kakak dan juga agar motornya segera kembali ke tangannya lagi agar dia bisa pergi dengan bebas. Beruntung Tuan Anderson mau dan setuju untuk mengganti calon istri yang akan dijodohkan dengan anaknya. Jika tidak, Papa tidak bisa membayangkan akan semarah apa Tuan Anderson yang nantinya akan berakibat buruk untuk perusahaan Papa juga, ucap Gunawan dan diangguki setuju oleh istrinya itu. Kini Lalita gantian menatap kakaknya, mengkode agar yang lebih tua itu bicara pada Papa yang mengenai motor milik Lalita yang masih ditahan pria tua itu. Saras yang paham dengan kode yang diberikan adiknya itu berdeham pelan, Papa, ada yang mau Saras bicarakan juga dengan Papa. Lebih tepatnya, Saras mau meminta sesuatu pada Papa. Katakanlah, ucap Tuan Gunawan. Bagaimana jika Papa mengembalikan motor Lita yang Papa sita seminggu yang lalu itu? Saras tidak tega melihat Lita yang harus pulang pergi ke kampus dengan merepotkan temannya apalagi sampai mengenakan kendaraan umum. Lagi pula, berkat Lita, Tuan Anderson tidak marah karena perjodohannya mau dibatalkan, bukan? Lita punya peran penting untuk perusahaan Papa. Tuan Gunawan terdiam sejenak, kemudian helaan napas berat keluar dari belah bibirnya. Baiklah, Papa akan memberikan motor Lita kembali besok.